rahimahullahu ta'ala, dawuh Syekh Ibnu Athaillah Sekandari. Beliau berkata, Syekh Ibnu Athaillah, la tufrihka ta'ata di annaha baruzat minka. La tufrih, jangan dirimu membanggakan dirimu karena Anda sudah taat. Ya. Orang taat itu benar. Enggak? Benar enggak? Benar. Subuh dilakoni, zuhur sholatnya dilakukan, maghrib sholatnya dilakukan, semua 5 waktu dilakukan. Sedekahnya katakanlah dia menjadi orang yang dermawan. Ya kan? Orang taat namanya juga orang taat. Taat itu dia katakanlah ibaratnya apa yang diperintahkan oleh majikannya, apa yang diperintahkan oleh Allah, dia turuti. Ya kan? Sedekah semuanya lah. Orang bertaat. Yang menjadi persoalan ini kasat mata. Secara kasat mata dia tidak salah. Secara kasat mata. Karena dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allahnya. Namanya juga orang taat. Ya. Aku sholatnya ini sudah melakukan 5 waktu. Aku sudah zakat, aku sudah sedekah, aku sangat dermawan. Katakanlah dengan orang pun baik. Tanpa ada katakanlah menyikut, tanpa ada katakanlah melukai hati seseorang itu. Kata Syekh Athaillah, ini orang yang sudah bertaat ketika dia membanggakan dirinya dengan ketaatannya. Ya. Ketika dia membanggakan dirinya dengan ketaatannya bahwa aku sudah bisa melakukan ini karena aku sudah berusaha semaksimal mungkin, dia lupa bahwa itu pemberian dari Allah. Ya kan? Mang Dasim katakanlah ini sekedar contoh. Dia bangga. Sholatnya dilakukan, 5 waktu dilakukan, hajinya pulang pergi ke Mekah 5 kali. Mang Dasim ceritanya. Ya. Kasat mata tidak salah. Tetapi ingatlah, kebaikan yang kita lakukan ini, ya kan? Ketaatan yang kita lakukan ini, itu kalau seandainya Allah mencabut hidayahnya, tidak akan mampu. Ya kan? Anda bisa berbirwit, itu adalah fadilah dari Allah, itu hadiah dari Allah, itu rezeki dari Allah. Anda bisa beristighosah, itu adalah anugerah dari Allah. Ya kan? Anda bisa sholat, itu anugerah dari Allah. Anda bisa haji, itu anugerah dari Allah. Dirimu, dari mana Anda membanggakan dirimu? Maka ketika ketaatanmu adalah sebagai sebuah kebanggaan, ya kan? Terlalu membanggakan ketaatanmu tanpa ada bahwa di hatimu bahwa saya bisa melakukan ini adalah atas hidayah dari Allah, atas fadilah dari Allah, atas katakanlah rahmat dari Allah. Maka kata Syekh Athaillah, jangan seperti itu. Ya kan? Tak berdaya sejatinya kita ini, Pak. Kemarin kita sudah katakan mengeraskan. Ya kan? Tak berdaya. Tak berdaya maksudnya gimana? Semua manusia ini di alam dunia ini tak berdaya. Kamu bisa berjalan, dikasih rezeki oleh Allah, bisa berjalan. Kamu bisa duduk, dikasih rezeki Allah, bisa duduk. Kamu bisa makan, dikasih rezeki oleh Allah, bisa makan. Kamu bisa katakanlah matamu bisa melihat, dikasih Allah rezeki mata yang bisa melihat. Itu adalah anugerah. Kamu pun sama bisa melakukan perintah Allah. Ketaatan itu adalah hidayah dari Allah. Dari mana dirimu membanggakan dirimu kalau bahwa Anda sudah mampu. Efek sampingnya merendahkan orang yang belum taat, merendahkan orang yang belum wirid, merendahkan orang yang belum sedekah, merendahkan orang yang katakanlah belum haji.
persepsinya seperti itu. Maka ini wanti-wanti. Jangan kau banggakan ketaatanmu karena Anda sudah mampu. Iya kan? Karena dirimu ini adalah anugerah, ketaatan adalah pemberian dari Allah. Makanya sampean ketika membaca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, Gusti bimbingan atine kulaki Gusti, kira-kira mamba dalan siratal mustaqim. Siratal mustaqim ku endi? Sampean istighosah siratal mustaqim, sampean salat siratal mustaqim, sebenarnya sampean manjing katakanlah ning endi? Ning warung rempeng-rempeng ora siratal mustaqim, sampean bisa istighosah siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu adalah perilaku benar, jalan yang benar. Digulati siratal mustaqim di alam dunia tidak ada, karena itu perilaku. Ya kan? Ya kan Mang Raskam? Perilaku hidup yang baik. Iya. Digulati jemang rus gulatan siratal mustaqim ning dunya bakal ketemu. Ketemu karo rambutan ning alas gulatan siratal mustaqim. Enggak bisa. Lalu gimana siratal mustaqim yang ketika kita meminta, memohon kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, maka siratal mustaqim adalah perilaku hidup kamu yang dilakukan dengan benar. Pertama baik dulu, kemudian benar. Contohnya bagaimana? Satu sisi ketika Anda berwirid itu siratal mustaqim, ketika Anda dicaci tidak melawan itu siratal mustaqim. Ya kan? Iya kan? Itulah siratal mustaqim. Maka doa itulah yang katakanlah terus kita kumandangkan ketika baca Fatihah, karena sejatinya Fatihah itu adalah memohon. Bulane waladhdallin amin. Kenapa amin? Karena sejurune Fatihah, surat Fatihah itu maknanya memohon, meminta. Jadi lamun mangrus keblibis mangrus, Anda sudah ikut istighosah lama, sekarang Anda suruh berdoa Fatihah, bisa enggak? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kadang-kadang kasih ngurukin gitu. Ya tapi benar. Loh kenapa? Karena Fatihah adalah doa dalamnya. Maka idina itu minta hidayah, minta bimbingan dari Allah. Ketika Anda bekerja, bimbinglah aku bagaimana bekerja dengan baik. Ketika berumah tangga, bimbinglah aku bagaimana berumah tangga dengan baik. Ketika tidak ada uang seperti apa, ketika ada uang seperti apa, ketika dirimu dimarahi istri kamu, hati-hati yang terbimbing seperti apa. Ketika Anda katakanlah menjadi presiden, mintalah bimbingan kepada Allah. Ya kan? Ketika Anda menjadi seorang camat, minta bimbingan kepada Allah. Seorang petani pun minta bimbingan kepada Allah. Jaluk dibimbing. Lamun sawe kenang tikus ki pribe. Ketika hatimu dibimbing, ya teger. Ketika hatimu dibimbing, ya malam-malam Anda katakanlah dilihat ada tikusnya enggak. Karena ketika di dalam kamu dikasih anugerah kenikmatan, maka ada resiko kamu untuk katakanlah menjaga. Iya kan? Iya kan? Awas, wa fi ni'matun nikmah. Ketika Anda dikasih anugerah kenikmatan, maka di dalamnya ada risiko untuk melestarikan atau menjaga. Ketika dirimu tidak mau menjaga maksiat, jarane maksiatku sampai ninggalkan sholat baik. Maksiat, kita ini banyak maksiat. Ya kan? Iya. Anda dikasih kenikmatan kesehatan, pernahkah Anda menjaga kesehatan itu? Anda dikasih kenikmatan katakanlah mata, pernahkah menjaga kenikmatan mata itu? Anda dikasih kendaraan oleh Allah, pernahkah Anda menjaga kendaraan itu? Banyak sekali kendaraan kita yang terlupakan. Ngaku beli, ya sudah ngaku bahwa saya ini maksiat. Maka ketika Anda menjadari itu, boro-boro menuduh orang lain sesat, Pak, kita juga banyak yang salah. Ya kan? Jadi seharusnya bagaimana kalau seandainya mangrus ini menjadi orang yang sudah dibimbing oleh Allah hatinya.
Dia diam ketika ada orang yang salah, dia mendoakan. Ya Allah, bimbinglah hati mereka. Ya kan begitu? Ya Allah, bimbinglah hati mereka. Karena tanpa bimbinganmu, tanpa hidayahmu akan mampu. Ya kan? Tak akan mampu. Abu Thalib pamannya apa? Disuruh masa syahadat, enggak mau. Ya kan? Mang, masa syahadat, mang, mau. Saya mendukungmu bukan karena saya katakanlah kagum terhadap agamamu, tapi karena saya melihat kamu adalah ponakanku. Ya Haji. Abu Thalib, seorang yang dekat dengan Allah. Abu Jahal, ya pamaning. Abu Jahal, Abu Thalib, katakanlah Abu Lahab, itu keluarga, masih katakanlah keluarga Kanjeng Nabi. Jangan aneh dalam rumah tanggamu, dalam kehidupanmu, kalau ada keluargamu yang membencimu, usahana contohe. Ya kan? Ya kan? Musuh yang kelihatan itu mudah Pak untuk dideteksi, tetapi musuh yang tidak kelihatan sulit. Maka Jawa itu terkenal dengan membunuh tanpa menyentuh. Membunuh tanpa menyentuh. Ngapruki uwong sing duwe kaprukae meneng bae, balik-balik sing klenjengan sampean. Tak pruki ki Mang Dasim pakuk meneng bae. Balik-balik Mang Dasim karena duwe katakanlah ilmune. Sing ngapruki Mang Sadi balik mangat. Jadi Jawa seperti itu. Ya kan? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim wa ja'alna min baini ajaluk karo pangeran manusia si derma usaha manusia si derma dosa kang kuasa ki pangeran masih kena cari pengarannya kon kena yang Kanjeng Nabi be kena sihir. Ya Mangrus. Kanjeng Nabi itu tersihir oleh Labib bin Asom. Labib bin Asom itu dibayar untuk menyihir Kanjeng Nabi, mengguna-guna Kanjeng Nabi. Kalau itu bayarannya harga sekarang seharga mobil Fortuner. Hilang sampean bisa nyihir Kanjeng Nabi, bayarannya seharga mobil Fortuner. Orang Yahudi. Ya Haji. Iya, kena tergantung pangeran nih. Bakal pangeran ngiridoni ribe, ya kena. Iya kan? Iya kan? Kena. Ya kan? Bulan turunlah surat Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin dah. Begitu ya, tak berdaya tiba-tiba Anda merasa mampu maksiat sama Pak ya kan sholat karena dia merasa mampunya ya kan iya kan dia ke orang kaya nggak pernah kekayaannya nggak pernah nyikut orang lain dia melakukan dengan benar karena ketika Anda kaya kekayaanmu merasa hasil jerih payahmu sendiri sama itu tidak benar menurut versi katakanlah tasawuf. Anda katakanlah maksiat dengan Allah karena Anda merasa bahwa kekayaanmu hasil jerih payahmu. Ya mangras ka mangkono. Iyalah. Yang jadi proyek kita, kekoco sing kiyong masih bisa nih sawah sampean. Ya wakaji. Ayo bisa beli bisa. Mata sampean lara mata mangrus, jadi bisa pokol jenis sawah kita sholat. Lara mata bisa beli, ngatisi bisa beli. Ya wis. Ketika dirimu dikasih kesehatan, itulah diantara adalah rezeki. Ketika dirimu dikasih semangat hidup, itu diantaranya rezeki. Karena bagaimanapun tanpa ada semangat hidup ini, fasilitas yang ada akan disia-siakan. Ya Pak Haji, sawahmu akan disia-siakan, lahanmu akan disia-siakan. Karena apa? Tidak ada semangat hidup. Tokohmu sama disia-siakan karena tidak ada semangat hidup. Ya kan? Maka sejatinya apa sih Porosdul? Kaya wayang. Ya kan? Kaya wayang. Sejati ini kita lihat.
diadekna, ditorokna, digelelengna, umak-umik, jelang-jeling, kayak wayang kita. Loh berarti mungkin kita kayak wayang, itu sekedar contoh bahwa kita ini tidak mampu apa-apa, lalu tidak menjadi sebuah alasan bakal sugi beli wurunga, wis turu baik. Bukan seperti itu. Loh kenapa? Karena Allah melihat bukan hasilnya, etos kerja, semangat hidup kamu. Dari pagi Anda jualan, lakunya berapa? Tidak memenuhi target, kamu sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi karena semangat kerjamu, etos kerjamu tinggi, tetap di mata Allah kamu menjadi orang hebat. Ya kan? Wah haji kontang panting, iya li. Iya kan, lahan sawahnya katakanlah banyak suketnya, dioyos dan lain sebagainya, anak orang disemprot, hasilnya katakan tidak memenuhi target, tetap di mata Allah orang hebat. Apa sebabnya? Dia adalah punya etos kerja. Maka doa dohir adalah doa semangat hidupmu. Bahkan doa batin adalah doa di mana hatimu merasa tidak berdaya. Ya, maka ketika berdoa lupakan segalanya, keilmuanmu lupakan, hartamu lupakan, minta kepada Allah. Ya kan? Itu doa batin. Doa batinnya baik, umat nyadong baik, pengen ya Gusti. Kamu tidak ada doa dohirnya, kamu merasa orang yang sobut. Kanjeng Nabi kan mengurusi Mekah di Pak rata kerutuk. Bagaimana orang Yahudi, Nasrani, semua dirangkul. Ayo kita membuat daerah Mekah ini bersama. Ya kan? Di Mekah itu banyaklah kali agama Nasrani, Yahudi, Majusi. Di sini kumpul Pak, dirangkul oleh Kanjeng Nabi menciptakan negara Madinah yang berperadaban seperti Indonesia. Dirangkul semuanya, maka diciptakan namanya Pancasila. Orang beragama di sini hidup layak di sini dihargai. Yang tidak beragama di sini nggak boleh. Ya kan? Kamu hidup di Indonesia, agama apa? Saya ini ateis, nggak punya Tuhan, nggak boleh. Tapi saya katakanlah Islam, boleh duduk di sini. Atau saya ini Kristen, boleh duduk di sini di Indonesia ini. Ya, dirangkul semuanya. Sama Nabi Muhammad. Ya mengras kamu. Seperti itu. Jadi merasa dirimu mampu tanpa adalah pertolongan dari Allah, itu maksiat. Ketika dirimu menyadari seperti lumpruk, ya kan, tidak akan berani untuk mengatakan mangrus ini ahli maksiat, bakal neraka, bakal kuning neraka ini besar, tidak akan berani. Jangan-jangan dalam perjalanan ini saya di hadapan Allah lebih mulia dari mangrus. Belum tentu. Orang kaya bisa jadi dimiskinkan oleh Allah, orang miskin bisa jadi dikayakan oleh Allah, orang sehat bisa jadi dia katakanlah sakit, orang sakit pun bisa jadi dia katakanlah sembuh. Kita ini masih berjalan, durung tentu, ya kan? Iya kan? Durung tentu kabeh. Makanya di sini ketika dirimu sudah taat, kamu sudah membanggakan dirimu, padahal kamu ini belum tentu, masih berjalan panjang. Apalagi Anda sudah merasa mampu bertoat. Sholatnya katakanlah setiap malam sholat sunnah penuh. Hebat kita sih. Karena dengan usaha keras saya sudah mampu untuk sholat sunnah selama malam suntuk. Hebat saya sih, karena kerja keras saya menjadi orang yang kaya. Anda melupakan Allah. Ya, padahal dirimu dikasih oleh Allah anugerah ketaatan, anugerah kekayaan, anugerah kesehatan, anugerah apa dikasih oleh Allah. Ya, iya boleh dikasih. Jadi membanggakan amalmu menurut tasawuf ini sesuatu yang itu adalah kemaksiatan. Kasat mata tidak. Tapi di hadapan Allah Anda melupakan bahwa ini pemberian dariku. Ya kan? Iya kan? Ini nah. Ya, saya ngasih ke Mang Dasip, ini rokok, saya kasih. Mang Dasip diterima.
Ketika dia memegang rokok ini besok-besok katakanlah Mang Raskam tanya, rokok dari mana? Ini hasil kerja saya. Rokok ini hasil kerja keras saya. Ya kan? Bisa saya mempunyai rokok ini karena hasil kerja saya. Ketika itu dia berpikiran seperti itu. Kok begitu sih? Padahal rokok itu aku kasih. Iya kan? Iya kan? Sama. Dirimu. Kenapa? Dirimu katakanlah dikasih oleh Allah, semuanya adalah dirimu dikasih oleh Allah. Kamu seperti wayang. Lalu kenapa Anda mengklaim bahwa itu adalah hasil kerja keras? Ya, ya kan? Pengkhianatan. Itu begitu, pengkhianatan. Iya kan? Pengkhianatan enggak? Pengkhianatan, Pak. Pengkhianatan. Kasat mata tidak maksiat, tapi ketika menelusuri jejak-jejak ketasawufan itu pengkhianatan. Ya kan? Makanya bagaimana? Ya sudah, masih untung. Maka ketika Anda menjadi orang yang taat, bisa menang sih Pak. Aja ngapir-ngapir na sesat nah aku apa sih wadan-wadanan mengkononku. Anda menjadi orang Islam, kenapa sih Anda mengafirkan orang yang berbeda agama dengan kamu? Dia neraka, orang Kristen, orang dia Yahudi itu neraka, dia itu begini, apa sih manfaatnya? Iya kan? Iya kan? Koreksi dirimu. Iya kan? Udah koreksi dirimu, diri kita ini. Ternyata banyak yang salah. Ketika ngaji seperti ini, Anda memahami, ya berarti Anda minta ampun kepada Allah. Kan begitu. Ya Mang Raskam, kasih kesaktian Mang Raskam, dianugerahi oleh Allah. Ini adalah pemberian dari Allah. Tanpa itu suatu saat akan diuji. Iya kan? Iya kan? Akan diuji, dicabut kesaktiannya, mempan beli, mempan tidak. Pemberian semuanya. Iya kan? Lalu kata Buya Isi, bagaimana orang sakti itu ibarat tangan kosong. Manjing ning pesak, metu maning kosong. Apa maknanya? Tidak ada yang sakti, semua pemberian. Ya kan? Tangan kosong, manjing ning pesak, metu maning kosong. Apa maknanya? Laka, semuanya pemberian. Iya kan? Iya kan? Lalu gitu. Nah kita ini awas bahwa la tufrih katto'ah li annaha barozat minka, membanggakan amalmu, membanggakan ketaatanmu atau dan lain sebagainya, itu sebuah pelanggaran, itu sebuah katakanlah menurut anu adalah sebuah maksiat, sebuah perilaku hati yang tidak terpuji karena dirimu adalah semuanya dikasih oleh Allah. Ya kan? Ya kan? Tanpa ada anugerah sulit. Ya. Ada enggak mantan kiai, Pak? Ya ada. Kiai jadi katakan mantan kiai ada. Ada enggak mantan preman? Ya ada. Ada enggak mantan orang kaya, Pak? Ya oke. Ada enggak mantan orang miskin, Pak? Pirang-pirang. Iya, Mang Rus. Ya Mang Mang Raskam. Mantan orang kaya ya oke, mantan orang miskin yang oke. Iya kan? Semuanya belum tentu. Semuanya belum tentu. Kan begitu. Wafrah, kata Syekh Mu'ta'ilah, selayaknya Anda ini adalah wafrah. Ini perilaku yang baiknya seperti ini, kata Syekh Mu'ta'ilah. Itu tadi perilaku hatimu kurang baik. Sekarang wafrah. Biha, maka wafrah maksudnya adalah Anda di hatimu merasa apa? Merasa lega, merasa senang, merasa bersyukur. Biha dengan Anda melakukan taat, alhamdulillah. Ya kan? Saya ini bisa kaya seperti ini hasil, bukan hasil berjerih payahku. Ya kan? Ini sejatinya adalah anugerah dari Allah. Alhamdulillah saya bisa melakukan sholat ini adalah anugerah dari Allah. Tanpa anugerah dari Allah, ya enggak mungkin. Alhamdulillah saya bisa melaksanakan puasa tanpa ada pemberian anugerah hidayah dari Allah, tidak akan mampu. Alhamdulillah saya bisa istighosah tanpa ada anugerah dari Allah pun sama tidak mampu.
Selayaknya begitu. Ya Mang Sadi, selayaknya begitu. Maksudnya bagaimana? Merasa diberi, dikasih oleh Allah. Kan begitu? Yang benar begitu Mang ya? Ya kan? Merasa diberi, dikasih oleh Allah. Itu yang layaknya begitu, syuknya begitu. Wakaji menjadi orang kaya di hatinya. Hadza min fadli Rabbih. Ini adalah anugerah dari Allah. Ya, Mang Raskam sebagai orang yang taat, sembayangnya wekel, sembayang bengi wekel, umpama haji bolak-balik ping 5, hadza min fadli Rabbih. Ini adalah anugerah dari Allah, pemberian dari Allah. Selayaknya begitu. Selayaknya begitu. Jadi makanya di sini yang benar bagaimana? Wafroh biha di annaha barozat minallahi ilaika. Maka sebaiknya Anda ini ketika dirimu menjadi orang yang bertoat, ketika dirimu menjadi orang yang katakanlah melakukan perintah-perintah Allah, nurut apa yang menjadi perintah Allah, maka sejatinya seharusnya seyogyanya Anda menyadari bahwa ini adalah anugerah dari. Ketika dirimu katakanlah tidak menyadari itu karena sudah mendengar melalui pengajian-pengajian, secepatnya Anda memohon kepada Allah, astagfirullahaladzim, aku salah. Katone orang salah, karena ini perilaku hati, ya kan? Katone orang salah, katone, tapi ini perilaku hati. Begitu dasim bahwa rokok ini adalah bukan atas pemberian, tapi ini adalah punya saya, tidak ada yang ngasih. Sama, oh begitu. Ya kapok beli kita maye. Maka dirimu, ketika dirimu menyadari ini anugerah dari Allah, maka kenikmatan itu akan bertambah. Iya kan? Iya kan? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya kan begitu? Ketika dirimu bahwa dirimu adalah terima kasih kepada Allah karena semua ini adalah pemberian, maka durasi kenikmatannya akan ditambah. Ya, karena merasa diberi. Itu titik persoalannya. Titik persoalannya di situ. Perilaku hatimu menyadari bahwa ini anugerah. Ya Mas Adi, anugerah dari Allah. Mangsa di istighosah wekel, wiride wekel dan lain sebagainya. Ya kan? Begitu ditelisik, kaya ini istighosah wekel, saya ini wiridnya wekel dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tidak menyadari itu pemberian dari Allah, hasil keras hasil kerja kerasku sampai ngotot-ngotot, tidak menyadari bahwa ini pemberian dari Allah, maksiat. Tapi ketika dirimu satu waktu Anda laksanakan, bimbinglah hatiku ya Allah, saya baru bisa melaksanakan sholat ini satu waktu, bimbinglah terus hatiku ya Allah. Oh gak sih bisa, ya kan? Iya kan? Itu seperti itu. Nah seperti itu. Maka kata Syekh Ibnu Athaillah menukil dari ayat Allah, kul bifadlillah wa birahmatik wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kata Syekh Athaillah, maka seyogyanya ketika dirimu katakanlah menjadi orang yang punya nilai lebih, entah itu ketaatan apapun, seyogyanya hadza min fadli rabbih, ini adalah anugerah dari Allah, ini adalah bentuk kasih sayang dari Allah. Semua yang kamu kumpulkan, semua yang kamu punya, pemberian. Ketika dirimu merasa bahwa ini bukan pemberian dari Allah, maksiat, Anda menjadi orang yang katakanlah maksiat dengan Allah, maksiat hati. Ya kan Mang Rus? Ya seperti itu. Cukup. Jadi katoneli, Pak, sekilas mata tidak salah di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah pengkhianatan. Ya kan? Di hadapan Allah itu merupakan pengkhianatan. Maka kesimpulannya, kalau Anda menjadi orang bertoat, jangan sombong dengan ketaatanmu. Kalau Anda menjadi orang yang kaya, jangan sombong dengan kekayaanmu. Ya kan?
Kalau Anda dikasih oleh Allah kelebihan pada dirimu, punya pangkat, jangan bangga dengan pangkatmu. Ya kan? Kalau Anda punya katakanlah apapun yang pada diri kamu, jangan bangga dengan apa yang kamu punya. Karena apa? Sejatinya adalah pemberian. Suatu saat akan dicabut. Ya kan? Dicabut enggak? Harta yang kamu miliki dia akan dibawa pulang. Ilmu yang kamu miliki pun sama, semuanya dia akan bisa dibawa pulang. Ya kan? Maka yang dibawa pulang nanti nilai daripada apa yang kamu lakukan di alam dunia ini. Nilai hartamu, nilai ilmumu, nilai perilakumu, semuanya akan dibawa. Semuanya akan tidak dibawa, tapi nilainya dia akan dibawa. Ya kan? Dari mana nilai? Ya dari sedekah nilainya. Ya kan begitu. Nah, maka ketika Anda menyadari bahwa itu adalah pemberian dari Allah, maka yang muncul adalah bersyukur. Gitu begitu. Bersyukur. Ya kan? Bersyukur, menyadari pemberian. Bersyukur itu secara otomatis menyadari ini adalah bentuk pemberian dari Allah. Bahkan kata Allah, "Qul bi fadlihi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu khairum mimma yajma'un." Anda sebaiknya harus menyadari semua yang terkumpul pada dirimu, semua yang ada pada dirimu, harus menyadari semuanya adalah pemberian. Ya kan? Dari Allah. Kan begitu. Nyun sewu, nyun agung pangapunten, muga-muga manfaat. Ya, muga-muga manfaat, muga-muga manfaat. Amin amin ya robbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.